Kita akan lanjut kepada tahap yang ketiga. Ketika kita bicara tentang manajer produktif, maka yang nomor 3 kita sedang berbicara tentang dipercaya. Jadi ini tahapan yang ketiga ya bos. Setelah tadi kita yang pertama berbicara tentang bagaimana kita dikenal. Ini entry pointnya dikenal. Kemudian masuk ke tingkatan nomor 2, yaitu diterima melalui attitude dan social skill tadi. Kemudian kita masuk pada tahapan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa dipercaya. Wah, keren ya. Kalau bahasanya orang sering bilang ya, respect need to be earned. Jadi yang namanya penghormatan atau rasa hormat atau kepercayaan itu harus didapatkan atau layak diterima. Begitupun dengan Anda ketika berada di posisi kepemimpinan atau menjadi manajemen. Ketika ingin menjadi manajer yang produktif, maka bos, yang penting nomor 3 itu adalah bagaimana bos-bos itu bisa dipercaya oleh tim. Karena itu nggak 100% langsung otomatis dipercaya bos. Trust me, been there, done that. Jadi ketika kita bicara tentang dipercaya bos, ada 2 hal juga. Saya kasih yang sederhana aja, biar bos-bos gampang untuk mengingatnya sehingga mudah menjalaninya. Kalau gampang mengingat kan mudah menjalani ya bos. Nggak usah rumit-rumit, nggak usah pusing-pusing. Ketika kita bicara tentang dipercaya, maka yang nomor 1 itu adalah melayani. Sebagian besar orang itu sudah beranggapan ketika dia punya bos, pasti bos itu ingin dilayani. Nah, kita harus menjadi kebalikan dari stigma negatif itu. Bos itu fungsinya adalah melayani. Jadi bagaimana cara kita melayani mereka, menunjukkan ketulusan kita, menunjukkan kerendahan hati kita, atau bahasa kerennya sekarang adalah humility leaders, gitu kan? Kerendahan hati seorang pemimpin untuk melayani tim yang kita pimpin, itu menjadi entry point yang luar biasa agar kita bisa dipercaya dan terlihat tulus untuk berkembang bersama dengan tim kita. Jadi itu entry pointnya bos. Bagaimana kita menjadi pribadi yang melayani dan memiliki humility atau kerendahan hati dalam setulus hati melayani tim. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi ya bos. Kemudian untuk bisa dipercaya yang nomor 2 itu adalah responsibility. Ingat ya bos, responsibility. Banyak orang yang lupa dengan ini. Kelihatannya sederhana, kelihatannya mudah diingat, tapi sedikit yang bisa menjalankan ini. Jadi responsibility atau bertanggung jawab itu adalah take the blame for all of our team mistake. Remember that bos. Take the blame for all of our member mistake. Kita harus berani mengambil semua porsi kesalahan dari apapun kelakuan, tindakan, dan kesalahan yang dilakukan oleh tim kita. Jadi itu yang namanya bertanggung jawab. Bawahan cuma pengen itu bos. Bawahan cuma pengen punya atasan yang siap membackup mereka ketika mereka salah. Maka mereka akan maju dengan sekuat tenaganya. Karena mereka tahu akan ada yang membackup mereka ketika mereka salah. Jadi jangan jadi pemimpin yang suka cuci tangan bos. Karena sebagian sering saya lihat pemimpin seperti itu. Karena mereka tidak merasa mengayomi timnya, maka yang terjadi adalah ketika timnya melakukan kesalahan, alih-alih membackup timnya, ya, membackup timnya yang salah, malah yang dilakukan justru malah menunjuk timnya di depan orang lain, bahkan menjerumuskan timnya sehingga dia terlihat tidak salah dan timnya terlihat salah. Ini bahasanya kalau bagi tim ini sudah jatuh tertimpa tangga bos. Oke bos, itu yang nomor 3 ketika kita bicara tentang dipercaya. Nah, sekarang waktunya kita akan masuk ke tingkatan tertinggi menjadi manajer yang produktif bos. Ketika kita bicara tentang menjadi manajer yang produktif, maka yang nomor 4 atau tingkatan tertinggi itu adalah diikuti. Nah loh,
Jadi bos, cilakanya ini ya bos, ketika kita sudah dipercaya oleh tim kita sudah melayani mereka, kita memiliki humility dan kerendahan hati, serta ketulusan untuk membantu mereka, serta kita sudah responsibility tinggi, menerima kesalahan dan membackup setiap kesalahan tim, berani berada menjadi tameng bagi tim kita, maka itu tidak serta-merta menjadikan tim kita untuk mengikuti kita. Jadi kita bicara mengikuti ini bos, ini ada kualifikasinya tersendiri bos. Oke ya. Jadi ketika kita bicara tentang diikuti, karena bos kalau nggak diikuti bos, maka bos tidak bisa jadi produktif. Karena untuk jadi produktif, tim itu harus 100% mengikuti alur bos. Nah, bos harus bisa menjadi manajer yang diikuti, masuk di level 4. Nah, ketika kita bicara tentang diikuti, kita berbicara tentang dua hal lagi. Kita cukup dua-dua aja, nggak usah banyak-banyak bos. Jadi yang nomor satu, ketika kita berbicara tentang diikuti sebagai seorang manajer, maka yang nomor satu itu adalah bos-bos harus visioner. Itu yang nomor satu bos. Jadi ketika kita bicara tentang diikuti, kita sebagai seorang pemimpin harus bisa menunjukkan kemana kita harus berjalan. Itu yang paling penting bos. Jadi kita punya target nih ya. Di posisi ini kita punya target, kita punya strategi, kita tahu bagaimana mengeksekusi strategi. Kita pun harus bisa dan memiliki kemampuan untuk menunjukkan dan mengarahkan tim kita kemana kita akan berjalan. Sehingga tim itu yakin sama bos bahwa bos ini tahu mau melangkah kemana. Jangan sampai tim itu merasa bahwa bos juga sedang menduga-duga kita mau kemana. Itu bahaya. Itu yang disebut dengan visioner bos. Seorang pemimpin itu jelas sekali dia tahu mau kemana. Dia sudah jelas sekali tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi sesuatu. Maka menjadi visioner itu menjadi kualifikasi yang sangat penting ketika kita berbicara tentang diikuti. Oke bos, itu yang nomor satu ya bos. Bagaimana kita menjadi diikuti dengan menjadi visioner. Tahu kemana arahnya dan tahu bagaimana jalan dan kemana jalan kita untuk menuju arah yang sedang kita tuju. Lalu yang nomor dua, ketika kita bicara tentang diikuti, itu adalah menjadi teladan. Atau bahasanya lead by example. Oke. Jadi untuk bisa diikutin bos, kita harus menjadi ingarso sung tulodo. Wah, di depan menjadi teladan. Seorang komandan perang yang bagus itu adalah komandan perang yang berada di pasukan garis depan. Atau kalau dia menjadi kapten kapal, ketika terjadi badai maka kapten kapal itu ikut berada di tengah-tengah kapal. Bukan sembunyi ya bos, ikut bersama-sama dengan kru untuk menyelamatkan kapal. Itu yang disebut dengan lead by example. Sehingga tim itu dapat mengetahui bahwa bos ini memang seseorang yang layak untuk diikuti. Jadi ini figur yang sempurna bahasanya. Wah, meskipun kesempurnaan hanya milik Tuhan ya bos. Tapi ketika kita bicara tentang produktif bos, ketika kita bicara ingin diikuti, maka inilah dua kompetensi atau kualifikasi yang harus bos miliki. Menjadi visioner bahwa bos selalu tahu kemana berjalan, kemana harus melangkah, kemana harus melayangkan tujuan, dan tahu jalan mana yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang kedua, bos pun menjadi teladan dengan berjalan bersama-sama dengan mereka. Di depan lebih bagus. Ingarso sung tulodo. Di depan itu menjadi teladan. Kalau bahasa Jawa ya. Kebetulan saya kuliah di Jogja dulu. Jadi ketika kita bicara tentang diikuti, kita harus lead by example. Itu yang nomor dua. Sehingga tim kita tahu bahwa kita menjadi pribadi yang memang layak untuk diikuti. Bukan pribadi yang membuat strategi kemudian mengumpankan tim kita di depan. Sehingga ketika tim kita kalah, kita balik ke belakang dan kabur. Itu bahaya bos. Jangan dilakukan. Karena sebagian orang seperti itu bos. Dia membuat strategi, menyusun eksekusi, timnya melakukan eksekusi. Ketika salah, yang salah adalah tim. Ini nggak boleh terjadi bos. Saya selalu katakan pada setiap klien saya bahwa ketika
bawahan melakukan kesalahan, maka itu adalah salah atasannya langsung. Jadi bukan salah timnya. Ketika seorang tim itu salah, maka yang salah adalah atasannya. Tim itu tidak pernah salah. Yang salah adalah atasannya yang tidak mengarahkan tim, tidak mengontrol pekerjaan tim, sehingga pada akhirnya tim berjalan pada jalan yang salah. Oke bos, ketika itu dilakukan, maka tahap 4 atau level 4 diikuti, ini akan berada dalam genggaman bos-bos semua. Ketika diikuti ini sudah terjadi, maka menjadi manajer produktif itu adalah sebuah keniscayaan bos. Karena ketika kita bicara tentang produktif, kita bicara tadi tentang 4 hal tadi ya. Yang pertama adalah achievement. Ketika bos berada di posisi ini, tentu bos sudah tahu kan targetnya apa, bagaimana cara mencapainya, bagaimana strateginya, bagaimana eksekusinya. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang produktif, maka kita bicara tentang yang namanya absenteeism, yaitu kehadiran secara fisik dan secara psikis dalam bekerja. Ketika bos sudah sampai pada level diikuti, tim akan bekerja 110%, sehingga absenteeism itu pasti rendah. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja satisfaction. Bos sudah melayani, nggak mungkin bawahan itu tidak satisfy. Bos sudah mau responsibility, nggak mungkin mereka tidak puas dengan kepemimpinan bos. Dan yang nomor terakhir adalah turnaround. Turnaround ini adalah betah atau enggak tim kita bersama kita. Ya kalau bos sudah sampai di level diikuti bos, nggak ada tim yang nggak mau dipimpin bos. Bahkan tim lain itu biasanya ngiri ingin masuk ke tim bos. Nah ketika level 4 ini sudah tercapai, maka produktif itu menjadi sebuah keniscayaan. Berdasarkan apa? Parameternya tadi. Achievementnya bagaimana, absenteeismnya bagaimana, satisfactionnya bagaimana, dan terakhir ada turnaroundnya bagaimana. Oke bos, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan bagaimana cara menjadi manajer yang produktif. Tahapannya cuma 4 bos, caranya sangat sederhana. Yang membedakannya adalah apakah bos-bos mau melakukannya atau tidak, gitu kan? Ilmu itu hanya bermanfaat kalau diaplikasikan. Sama kayak strategi. Strategi itu hanya akan berhasil mencapai target ketika dieksekusi dengan presisi. Oke? Semoga bermanfaat bos. Sampai ketemu lagi di sesi Coach Rama berbagi strategi berikutnya. Oke, work smart selalu ya bos. Sampai ketemu lagi. Oh ya bos, kalau ada komen atau ada pertanyaan atau ada permintaan mengenai apa yang harus dibahas, hit komen below ya bos. Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan pastikan subscribe YouTube channel kita yang namanya After Coach Insight untuk selalu mendapatkan insight-insight mengenai berbagi strategi bisnis, strategi manajemen, dan strategi karir bersama saya. Sampai ketemu lagi ya bos. Work smart selalu dan tetap semangat. Siap bos.